Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat Tahun Baru. Jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan selamat Tahun Baru kepada orang-orang yang di sekitarnya. Selamat Tahun Baru semuanya. Majelis GPIB Jemaat Cornelius menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah Tahun Baru, baik di gedung gereja maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah Kronos dan Kairos, yang diambil dari Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan 4. Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 17. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang. Teguh bagai keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasihmu. Ya Bapa pencipta segala terang, dipuji malaikat di sorga cerlah, pun kami memuji, kami sembah. Engkaulah yang percaya Bapa. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu,
dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Wahyu 1 ayat yang keempat sebagai nas membimbing dalam ibadah hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dan Dan menyertaimu menyertaimu juga. juga. Silakan duduk. Sukacita awal tahun. Sang Kronos terus berjalan maju. Siap atau tidak, ia telah mengantar kita memasuki tahun yang baru. Sementara itu, Allah juga menghadirkan Kairos supaya kita dapat memaknai tahun ini sebagaimana yang telah dirancangkannya untuk kita. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang menyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Telah berlalu malam gelap
sukacita dalam dunia, teruslah sorga yang bakal menjadi milik Tuhan. Oh betapa indahnya. Dahulu batinku gelap, namun Tuhan beri terang. Sekarang hidupku senang dan jiwaku tenang. Sukacita dalam dunia, teruslah sorga yang bakal menjadi milik Tuhan. Oh betapa indahnya. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk pelayanan firman di ibadah ini. Dalam rasa syukur kami datang untuk membangun kembali kehidupan spiritual kami. Di awal tahun 2022 yang telah Tuhan karuniakan bagi kami semua. Oleh karena itu, kiranya Tuhan menolong kami di dalam perenungan firman Tuhan di hari ini. Dan berilah kami hikmat yang berasal dari Roh Tuhan, agar kami mampu melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, kekal selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari pertama tahun ini diambil dari Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan 4. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Semesta, sumber segala dunia, sorga dan bumi,
silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kita berjumpa lagi dalam tangga kehidupan yang pertama di hari ini. Nah, bangun tidur, pagi-pagi saya sudah dengar lagu yang menghebohkan dari tetangga-tetangga. Ayo goyang dumang biar hati tenang, pikiran jadi tenang. Bagaimana itu goyang dumang itu ya? Bisa buat orang jadi lupa masalahnya. Nah, ini waktu saya di Lampung ini lagu-lagu tim Gegana ini. Gelisah, galau, dan merana. Jadi nyanyinya gitu. Ya. Tapi kita tidak sedang galau pagi-pagi kan. Tidak juga sedang merana. Sehingga joget-joget mengikuti goyang dumang. Hari ini kita muncul kembali sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan. Nah, apa buktinya? Kalau kita tadi malam punya kesempatan keliling rumah sakit di IGD misalnya, maka kita bisa melihat dan kemudian mensyukuri bahwa kita masih sehat. Kita tidak bergantung lagi dengan mesin yang kemudian akan menentukan kita selesai atau lanjut. Jadi di malam itu betul-betul menjadi sebuah pertaruhan hidup dan mati bagi orang yang sedang dalam kondisi-kondisi yang tidak sehat secara jasmani. Nah, kita yang sehat secara jasmani, itu artinya diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk melanjutkan kehidupan kita di periode yang baru. Jadi semalam kita sudah ada di tangga 365, lalu kita jalan ke depan, ada tangga lagi. Dan kita mulai menapakinya anak tangga yang pertama. Sambil terus melihat masih ada 364 anak tangga lagi yang harus kita jalani ya, sebagai bagian dari kehidupan yang digambarkan tadi malam oleh salah seorang teolog Kristen ya, Pendeta Ika Dharma Putra. Jadi hidup itu terus menanjak, bukan garis lurus yang linear. Nah, bacaan hari ini selalu diulang setiap tahun baru kan, ya. Bapak Ibu sudah dengar kitab Wahyu tentang Yerusalem yang baru. Nah, sebuah kota yang digambarkan dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos sebagai kota yang indah, yang ideal, dan semua ada di situ. Kebaikan-kebaikan Tuhan, kejahatan tidak bisa ada di situ lagi. Nah, yang menariknya adalah ketika kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes, kondisi kota Yerusalem dan Bait Allah itu sudah hancur. Bait Allah yang dibangun untuk kedua kalinya oleh Ezra itu kemudian jatuh ke tangan Romawi dan dihancurkan kembali. Dan kota Yerusalem secara umum itu tidaklah seindah yang bisa dibayangkan karena sudah dikuasai oleh musuh. Tetapi dalam pengasingannya di Pulau Patmos,
Yohanes mendapatkan sebuah gambaran yang Tuhan berikan bahwa kehidupan di masa yang akan datang dalam waktu Tuhan, bukan waktu manusia ya, dalam waktu Tuhan itu digambarkan bahwa sebuah kota yang punya sungai kehidupan, pohon-pohon kehidupan yang berbuah lebat, dan daun-daun dari pohon itu dipakai menyembuhkan bangsa-bangsa. Kalau kita membaca ini, kemudian kita akan dihampiri oleh sebuah pikiran, apa maksudnya ini? Jadi para penafsir pun kesulitan untuk menggambarkan ini karena pada faktanya wahyu kepada Yohanes ini turun ketika kehancuran Yerusalem terjadi. Nah, apakah itu sebuah nubuatan bahwa kehidupan akan berubah ke arah yang lebih baik karena Tuhan yang memperbaikinya? Nah, kalau itu yang kita pahami, maka apa yang terjadi di Patmos ini bukan sebuah mimpi atau imajinasi Yohanes ya, yang kemudian dituliskan di Yerusalem. Jadi ini bukan hayalan, tetapi suatu yang ditunjukkan sebagai visi hidup ke depan, bahwa pekerjaan manusia sudah hancur. Nah, bagaimana memperbaikinya supaya kembali menjadi indah seperti awal, bahkan jauh lebih indah. Jadi proses restorasi itu dikerjakan oleh Tuhan. Pembaharuan. Pembaharuannya ada plusnya, bahwa di dalamnya ada takhta Allah dan takhta anak domba Allah. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi ayat yang ketiga ya, itu mengatakan hal yang detil ya. Tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah, ini perbedaannya. Bahwa Yerusalem yang hancur itu, sebuah kota yang di dalamnya tidak semua orang sepakat untuk tekun beribadah kepada Tuhannya. Ada banyak perdebatan-perdebatan. Bahkan ketika Tuhan Yesus hadir di kota Yerusalem pun, ia berhadapan dengan perdebatan yang tidak pernah selesai. Bahkan perdebatan itu kemudian menyebabkan rancangan untuk membinasakan Yesus. Nah, itu terjadi di Yerusalem yang lama itu. Dan itulah yang dikatakan sebagai perbuatan laknat. Menghujat Tuhan, menyesah hamba-hamba Tuhan, dan menempatkan diri seolah-olah dirinya adalah Allah yang bisa menghakimi siapa saja yang berbeda dengan pikirannya. Jadi Yerusalem yang lama, kalau orang punya perbedaan cara beribadah, habis gitu. Ya, itu pasal penistaan pada Tuhan, bukan lagi penistaan agama tuh, penistaan kepada Tuhan. Jadi ada sekelompok orang yang membawa tata cara beribadah yang baru. Nah, mereka itu disebut murid-murid Kristus. Nah, di kota Yerusalem mereka mendapatkan sebuah tantangan yang luar biasa, perlawanan, bahkan sebuah pengeroyokan, lalu penghakiman, penghukuman, penyaliban.
dan seterusnya. Nah, ada perbedaan hidup yang mau dihadirkan oleh Tuhan. Jadi hidup yang lebih baik pastinya. Ya, kejahatan-kejahatan masih ada, tetapi dia akan berhadapan dengan kekuatan yang melindungi kita sebagai umat yang beribadah. Jadi ada syaratnya bahwa takhta Allah dan takhta anak domba ada dan melindungi umat yang beribadah. Umat yang nggak beribadah nggak dapat perlindungan, kira-kira gitu deh. Gitu ya. Jadi kalau kita menyusahai umat Tuhan, tapi nggak pernah beribadah, itu yang nggak dapat perlindungan. Menurut kitab Wahyu ini. Ya. Tapi kalau menurut pikiran-pikiran sendiri ya, susah kita mau menyelesaikan perbincangannya itu. Nah. Jadi anak tangga baru dalam kehidupan kita awali dengan sebuah janji yang diberitakan melalui Alkitab bahwa hidup akan lebih baik. Nah, saya ulangi lagi pelan-pelan bahwa hidup akan lebih baik. Lalu sebuah pertanyaan yang besar, yakinkah kita dengan hal itu? Dengan melihat kehidupan yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang disebut dengan pertaruhan iman. Jadi iman itu akan berhadapan dengan keraguan-raguan. Umat yang hidup berkemenangan adalah mereka yang bisa mengalahkan keraguan-raguan. Jadi lawan dari orang yang beriman adalah pikiran dirinya sendiri yang kemudian membisikkan apa iya begitu. Meragu-ragukan. Nah, ini pengaruh dari pola kehidupan di masa pencerahan di Eropa itu. Jadi zaman Renaissance itu para ilmuwan, filosof harus meragu-ragukan segala sesuatu. Salah satu tokohnya itu yang terkenal namanya René Descartes. Aku berpikir, maka aku ada. Dan dalam pikiran itu kita harus meragu-ragukan segala sesuatu. Itu yang dikenal dengan cogito ergo sum. I think and there's I am. Karena aku berpikir dan orang berpikir itu selalu menganalisa. Nah, itu kemudian merasuk ke dalam seluruh kehidupan umat Kristen Eropa. Ya. Sehingga semuanya berlangsung berbeda kalau kita lihat ya, umat begitu antusias di wilayah-wilayah Asia, Afrika. Tapi di Amerika dan di Eropa, gedung gereja lebih sepi dari hari ini. Bahkan tinggallah menjadi sebuah situs-situs bersejarah. Oh, di sini gereja tahun sekian. Nah, oleh karena itu di Turki itu kan udah dirubah aja jadi masjid. Nah, kan begitu. Salah satu peninggalan dari gereja Roma Katolik. Ya nggak dipakai-pakai, nggak ada yang ibadah di situ juga. Orang datang melihat lukisan, indah sekali gitu. Tapi nggak pernah datang beribadah di tempat itu. Kita buka internet itu gereja bagus-bagus, megah. Tapi jadi tempat wisata. Bukan tempat beribadah. Ya wisatanya wisata rohani. Ya kan? Tapi dia hanya melihat sejarahnya. Dan tidak ada yang melayani untuk beribadah di tempat itu.
Nah, inilah yang kemudian menjadi persoalan. Ada banyak tempat beribadah, tapi orang tidak beribadah. Hanya datang menyaksikan sejarah tempat ibadah itu. Kan? Ada banyak tuh begitu. Kita pergi ke tempat-tempat yang terkenal, ya itu yang dilihat. Nah, beda kalau kita satu jemaat ini bikin rencana, yuk kita beribadah di gereja, salah satu gereja di Eropa misalnya. Tentang ibadah, nah, habis ibadah baru boleh foto-foto. Ya, jangan datang lalu foto-foto dulu, foto ibadahnya enggak. Nah, jadi perlu ditekankan di sini ya bahwa hidup baru yang lebih baik punya syarat. Tuhan Allah mensyaratkan yang namanya umat adalah orang-orang yang harus beribadah kepada Tuannya. Nah, posisi umat itu adalah hamba yang beribadah. Nah, kalau perilaku ini tidak muncul dalam diri kita di awal kehidupan yang baru, maka janji yang ada di dalam kitab Wahyu ini tidak akan membawa dampak apa-apa. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Gitu. Kalau syaratnya terpenuhi, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya nggak usah panjang-panjang khotbahnya ya. Hanya menyampaikan kembali bahwa di tahun yang baru ini kita berharap hidup lebih baik. Nah, hari ini dan menurut kitab Wahyu mengatakan kepada kita, hidup yang lebih baik itu akan terjadi dengan satu syarat. Kalau Anda semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, adalah umat yang mau tekun beribadah, maka takhta Allah dan juga anak domba akan merubah hidup kita menjadi lebih baik, lebih indah, lebih mulia dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan sebuah panggilan dan pengutusan sebagai warga gereja. Ini bahasa yang khas GPIB sekali. Panggilan dan pengutusan. Kita dipanggil ikut Kristus, lalu kita diutus tuh, disuruh kamu tuh ikut ibadah terus tuh. Hari Minggu dengar warta jemaat, ibadah ini, ibadah itu, ibadah ini. Nah, ibadah itu ditaruh di dalam rumpun pengutusan. Jadi warga gereja, baik yang di gedung gereja dan di rumah, disuruh ikut ibadah. Nah, hari ini kitab Wahyu juga bicara itu. Hamba-hamba yang beribadah kepadanya. Nah, siapa yang berani di sini bilang, saya bukan hamba, saya Tuhan kok? Coba tunjuk tangan. Mau bilang begitu di depan Tuhan. Jangan cari penyakit pagi-pagi hari. Kan? Kita ini semua hamba-hamba yang diperintahkan. Umat, kumpulan orang-orang yang berdosa, tapi punya kewarasan dalam berpikir. Kita tahu, ya repotnya udah berdosa tapi nggak punya kewarasan dalam berpikir. Jadi kalau dia arahkan, nggak mau, dia mau tentukan arahnya sendiri. Saya mau hidupnya begini. Nah, ini yang susah. Boro-boro mau masuk dalam Yerusalem yang baru, Cigombong yang baru aja nggak akan ketemu, kan begitu. Ya enggak? Ya kan? Cigombong yang baru. Nah, jadi syarat ini ditaruh ya. Jadi gereja memilih bacaan ini bukan nggak disengaja ini. Dipilihkan sebuah bacaan ya yang kemudian mau mengarahkan kita dengan satu ritual yang konsisten. Jadi bagaimanapun kondisinya dan dimanapun kita berada, berupayalah untuk beribadah kepada Tuhan. Ada banyak cara, bisa secara luring atau bisa secara daring.
Nah, jadi kita beribadah hari ini juga bersama dengan Bapak Ibu yang ada di rumah yang tersambung melalui link Zoom. Ya. Jadi ibadah online maupun ibadah offline sama halalnya. Itu kalau pakai bahasa nasional ya, sama halalnya. Ya. Baca Alkitab dari buku dengan baca Alkitab dari smartphone sama nilainya di GPIB ya. Jangan bicara di gereja lain. Gitu. Jadi kalau dalam perjalanan orang bilang kan, nah mungkin kita bawa Alkitab kan, mau buka nanti orang, nah ini udah lihat ini. Dilihat di dalam handphonenya masing-masing ada bacaan Alkitabnya. Jadi kemajuan teknologi dan pemikiran dalam ilmu pengetahuan seyogianya bisa menempatkan diri kita jauh lebih baik lagi secara spiritual. Akan menjadi aneh kalau perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan justru menjauhkan kita dari kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah, itu aneh. Nah, dengan demikian, mari kita memiliki kesadaran bahwa hari ini kita mengawali tahun dengan rancangan Tuhan yang indah. Rancangan Tuhan yang indah yang menuntun diri kita untuk memasuki kehidupan yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, setelah saya selesai dari khotbah ini, saya meminta Bapak Ibu dari PKLU untuk menyanyikan lagu dengan judul Indah Rencanamu Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Nah, yang merasa PKLU,
Terima kasih sudah menjadi bagian dari refleksi hari ini. Semoga kita semua bisa melihat indahnya rencana Tuhan di awal tahun ini. Mari kita bernyanyi bersama. Di benih terlihat bunga. Terlihat bunga, juga pohon yang besar. Juga pohon ada janji, bunga terbang di dinginnya salju. Tampak bunga berseri, tiada hal yang tersembunyi. Tuhan tahu semuanya. Di setiap keheningan ada syair melodi. Di setiap kegelapan fajar baru mendekat. Dari masa yang berlalu, masa baru menjelang. Tiada hal yang tersembunyi, Tuhan tahu semuanya. Bapak Ibu, mari berdiri. Kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita di hari pertama tahun ini. Marilah dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Semoga pengakuan iman kita hari ini dapat menguatkan perjalanan hidup kita mengatasi berbagai macam pergumulan. Mari kita naikkan doa syukur awal tahun yang diakhiri dengan doa Bapa Kami. Ya Bapa di sorga, betapa kami bersyukur karena di hari ini kami kembali mendengar bahwa Tuhan mengaruniakan kehidupan yang jauh lebih baik bagi kami semua, umat yang beribadah kepada Tuhan. Dan ketika kami kembali merenungkan perjalanan kehidupan kami, ketika kami mengawali hari pertama tahun 2021, maka janji yang sama juga kami dengar, bahwa Yerusalem yang baru turun dan memberikan sebuah kehidupan yang lebih baik. Dan hari ini, di awal tahun 2022, kembali kami mendengarkan pemberitaan yang sama. Dan itu menunjukkan bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Dan biarlah kesetiaan iman kami pun tidak berubah dan goyah. Ya Bapa di dalam sorga,
perjalanan-perjalanan kehidupan yang sudah kami lalui. Kiranya dapat membuat pikiran kami terbuka, sehingga kami menyadari bagaimana indahnya rencana Tuhan untuk membentuk kehidupan kami dan kehidupan di sekitar kami menjadi kehidupan yang lebih baik. Biarlah kami boleh terus mengarahkan diri kami untuk meyakini semuanya itu dan mengimaninya sebagai sebuah kebenaran yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami menaikkan rasa syukur kami karena kami punya Tuhan yang mengasihi dalam kesetiaan. Ya Allah Bapa di sorga, hidup yang masih penuh dengan tanda tanya, hidup yang tidak tahu bagaimana harus kami pikirkan dan kami rancangkan. Maka biarlah kami datang untuk memohon pencerahan dan hikmat dari Tuhan. Bagaimana kami harus menjalani hidup hari ini, besok, dan seterusnya untuk menembus semua misteri kehidupan di tahun yang baru ini. Biarlah kami boleh belajar dari kegagalan-kegagalan kami di tahun 2021. Kami boleh belajar dari kekecewaan kami. Kami boleh belajar dari rasa sakit hati, rasa dikhianati, dan segala macam hal yang membuat kami kecewa atas hidup ini. Biarlah semuanya itu menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih kuat lagi melangkah dalam kehidupan yang baru ini. Kami juga boleh belajar dari segala sesuatu yang berhasil kami wujudkan dan kami peroleh. Melalui keberhasilan itu, maka biarlah semakin menguatkan iman kami bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan memberikan apa yang terbaik bagi kehidupan kami, bukan apa yang menjadi keinginan-keinginan kami. Keberhasilan itu biarlah kami maknai sebagai penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah di hari ini kami semua dengan penuh sukacita merayakan hari yang baru untuk kehidupan yang baru dengan rancangan-rancangan yang indah dari Tuhan. Kami percaya, dan biarlah kami boleh menjalani kehidupan ini dan terus melihat bagaimana cara Tuhan merubah kehidupan kami. Detil demi detil menjadi bagian tanggung jawab kami sebagai hamba-hamba yang wajib datang beribadah kepada Tuhan-Nya. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan boleh menjadi bagian dalam perjalanan hidup kami di tahun 2022 ini. Biarlah kami menjadi manusia yang baru, yang layak dan semakin layak karena Tuhan yang merubah hidup kami menjadi lebih baik. Pakailah kami sebagai saluran berkat Tuhan untuk hidup di sekitar kami, sehingga kami boleh membawa dampak yang baik, dampak yang positif untuk merubah kehidupan menjadi semakin baik. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat, kami persilakan untuk membawa persembahannya di kotak yang tersedia di depan. Untuk menjaga ketertiban, maka akan dimulai dari bangku yang paling kanan dan paling depan. Kita akan masuk dalam persembahan. Jemaat Tuhan, selanjutnya tertulis, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 5. Baiklah kita menyatakan syukur kepada Allah dengan memberi persembahan dan menyanyi. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 279, bait pertama oleh Kantoria, dan bait ketiga oleh Jemaat. Setelah itu kita akan memberikan persembahan. Bunga kan layu kering. Bunga kan layu kering, siang diganti malam, soal sandang pangan masih terus penting. Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru. Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru. Yang kau terima lebih masih rasa
Engkaulah hari kekal, nyanyilah bagi Allah kita selamanya, olehnya dikenal. Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru. Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur yang kami bawa sebagai yang sulung dari segala yang kami persembahkan sepanjang tahun ini, termasuk bakti diri kami kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sekadar mengingatkan kembali untuk ibadah minggu kedua sesudah Natal besok akan dilaksanakan kembali pada pukul 8.00 bertempat di gedung gereja. Terima kasih. Ya, jadi supaya sesuai dengan tahun baru, ya. Jadi besok hari Minggu itu ibadah dipimpin oleh Ibu Pendeta Rael, ya. Lalu pemain musiknya juga baru, tapi besok aja dilihatnya, belum bisa diperkenalkan. Nah, karena tanggal 2 saya dengan ditemani Penatu Walean akan melayani di GPIB Anugerah Ben Hill, Jakarta. Nah, itu yang perlu disampaikan. Oleh karena itu, mari kita membuktikan punya ketekunan yang lebih baik dengan memulai peribadahan kita di Minggu tanggal 2 Januari. Jadi digas terus, jangan kasih longgar kerajinannya. Ya, buktikan kepada dunia. Tahun ini saya mau jadi umat yang lebih baik. Kan begitu ceritanya. Benar nggak Bapak Ibu ya? Nah, gitu. Paling tidak ada motivasi. Masalah nanti ada banyak pergumulan itu urusan belakangan. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, nah ini ada yang spesial. Ujian dari keluarga, ya, Bapak Sidabutar ya. Tampil langsung atau pakai video? Oh, maunya ya, silakan. Ya, saya dengarnya ada videonya. Berarti videonya dibatalin.
Baik, kita lanjutkan ibadah ini dan sebagai amanat pengutusan, Bapak Ibu sekalian, mari silakan berdiri. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mari jalan dalam terang Tuhan. Siaham aku kangen menus, siaham aku kangen menus, siaham aku kangen menus, siaham aku kangen menus, siahamba, oh siaham aku kangen menus, siahamba. Aku kangen menus. Hai pancarkan sinar terang Tuhan, 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 hai pancarkan, oh hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan, oh hai pancarkan sinar terang Tuhan. Siaham aku kangen menus, siaham aku kangen menus, siaham aku kangen menus, siaham aku kangen menus, siahamba. Siaham aku kangen menus, siahamba, oh siaham aku kangen menus. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.